Di sebuah kampung terpencil di Jawa Tengah ada hutan lebat yang namanya jarang disebut. Orang-orang di sana hanya menyebutnya hutan Simbaran. Katanya hutan itu keramat, bukan cuma gelap dan sepi, tapi penuh misteri yang tak terjelaskan. Ada satu aturan tak tertulis, jangan pernah masuk ke hutan Simbaran saat malam. Bukan cuma satu atau dua orang yang hilang setelah melanggar larangan itu. Yang kembali pun tidak pernah lagi sama. Entah kenapa, ceritanya selalu berhenti di sana. Orang kampung tidak suka membahas apa yang sebenarnya terjadi. Tapi cerita ini bukan tentang orang-orang yang hilang. Cerita ini tentang Rahman. Rahman baru saja pindah dari kota ke kampung bibinya. Ia bosan dengan kehidupan kota yang serba sibuk dan ingin memulai usaha berkebun di kampung. Di sini banyak tanah dan hutan, Bu. Kalau diolah pasti bisa jadi ladang yang bagus, katanya penuh semangat. Ia tinggal sementara di rumah bibinya, Bu Marni, yang langsung memperingatkan sejak hari pertama. Jangan pernah pergi ke hutan Simbaran, nak. Jangan pernah ke sana, apalagi malam-malam. Rahman cuma tertawa kecil. Itu kan cuma mitos, Bu. Lagi pula, kalau nggak ada yang masuk, kenapa takut? Bu Marni memandangnya tajam, tapi Rahman tak terlalu peduli. Baginya cerita itu hanya cara orang tua untuk melarang anak-anak bermain jauh. Tapi semua berubah malam itu ketika sapi milik Bu Marni hilang. Bu Marni panik setengah mati. Sapi itu satu-satunya sumber penghasilannya. Malam itu juga, tanpa pikir panjang, Rahman memutuskan untuk mencarinya. Kalau nunggu pagi, bisa keburu hilang jejaknya, Bu, katanya. Penduduk kampung mencoba mencegahnya. Jangan, kalau sudah gelap, bukan cuma sapinya yang hilang, ujar salah satu warga. Tapi Rahman keras kepala. Ia mengambil senter dan parang kecil, lalu masuk ke hutan dengan langkah penuh percaya diri. Udara di dalam hutan terasa lebih dingin dari luar. Gelapnya seperti menelan cahaya senter yang dibawa Rahman. Awalnya hanya suara gesekan dedaunan yang terdengar, tapi semakin jauh ada suara lain. Bisikan pelan, tidak jelas dari mana asalnya. Rahman berhenti. Jantungnya mulai berdegup kencang. Siapa di sana? Tanyanya sambil menyorotkan senter ke segala arah. Tidak ada jawaban, tapi saat ia menoleh ke belakang, jalur yang tadi dilaluinya hilang. Pepohonan seolah-olah berubah posisi, membentuk dinding rapat yang tak bisa ditembus. Di tengah rasa paniknya, Rahman melihat sesuatu. Bayangan seorang wanita berdiri jauh di depan. Rambutnya panjang, menutupi sebagian wajah, dan kain lusuh membalut tubuhnya. "Permisi, Mbak, lihat sapi lewat sini nggak?" teriak Rahman, mencoba mendekat. Tapi setiap kali ia melangkah, wanita itu bergerak menjauh. Rahman terus mengikuti, sampai akhirnya ia sampai di sebuah pondok tua yang hampir roboh. Di depan pondok itu ada tumpukan tulang-tulang. Beberapa besar seperti tulang sapi, tapi sebagian kecil seperti tangan manusia. Belum sempat Rahman bereaksi, suara berat terdengar dari dalam pondok. "Kau tidak seharusnya ada di sini." Seorang pria tua keluar dari bayang-bayang. Matanya menyala hijau samar. Wajahnya penuh retakan seperti kulit kayu yang lapuk. "Hutan ini bukan tempatmu, pergi." Rahman mencoba berbicara, tapi tubuhnya mendadak kaku. Dari sudut matanya, ia melihat wanita tadi. Kali ini, wanita itu berdiri di atas pohon, menggantung, tanpa kepala. Pria tua itu hanya tersenyum. "Selamat datang di Simbaran. Kau sekarang salah satu dari kami." Rahman terbangun di pagi hari, terbaring di pinggir hutan. Tubuhnya lemas, tapi ia masih hidup. Ia berjalan pulang, tapi yang menyambutnya bukan kegembiraan. Seluruh penduduk kampung memandangnya dengan tatapan takut.
Ketika sampai di rumah, Bu Marni menangis terseduh-seduh. "Apa yang terjadi? Apa yang salah?" tanya Rahman bingung. Tidak ada yang menjawab. Hingga akhirnya, ia melihat bayangannya sendiri di kaca. Di lehernya, ada bekas luka panjang melingkar, seperti bekas jeratan tali. Rahman teringat wanita tanpa kepala yang ia lihat malam itu. Wajahnya persis seperti wajahnya sendiri. Ia tersadar, dia sudah menjadi bagian dari hutan Simbaran. Sekarang, ia bukan lagi Rahman yang sama. Ia kembali ke kampung itu hanya untuk menjadi peringatan terakhir bagi yang lain.